Shalom Elohim. Elohim Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara? Baik-baik saja. Puji Tuhan ya. Dari dahulu kami merindukan dan gereja ini dibangun di atas dasar kerinduan yang besar untuk mengalami episkiaso. Apa itu episkiaso? Artinya Tuhan menaungi. Artinya Roh Kudus menaungi. Peristiwa episkiaso itu sudah terjadi di dalam diri Maria ya. Ketika Maria dia bingung waktu dinyatakan bahwa dia akan mengalami hamil untuk melahirkan Yesus Kristus, anak domba Allah ya, anak Allah yang menjadi manusia. Lalu dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi, ya kan? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, waktu dia bertanya seperti itu, lalu malaikat ya yang berkata begitu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu di Lukas 1 ya saudaraku, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Menaungi itu episkiaso ya, itu bahasa Yunani. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara lihat bahwa dahulu episkiaso sudah terjadi ya, dan itu dinyatakan oleh malaikat kepada Maria, dan dinyatakan oleh malaikat itu bahwa yang akan menaungi itu adalah Roh Kudus, artinya Allah, artinya Allah sendiri menaungi dia. Nah, gereja ini saudaraku dibangun atas iman seperti itu. Kenapa? Karena gereja ini melihat bahwa banyak orang perlu diselamatkan, dan keselamatan itu harus menjangkau banyak orang ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi sampai ribuan, jutaan, bahkan miliaran jiwa harus diselamatkan. Bahkan seluruh muka bumi harus diselamatkan, karena tidak mungkin keselamatan itu hanya untuk 1 orang atau 2 orang, 3, 4, 5 orang. No. Keselamatan itu untuk semua orang. Karena itu kerinduan Allah. Itu sebabnya Allah mau menjadi manusia dan turun ke muka bumi, dan dia menebus semua dosa manusia. Asal percaya. Bagi mereka yang ya, ini harus dimengerti oleh kita. Jadi sesungguhnya Allah datang untuk keselamatan semua orang. Ya, jadi kalau sekarang kita sudah menjadi selamat, sudah menjadi orang percaya, lalu kita tidak melihat ya orang lain untuk layak diselamatkan, maka itu salah. Ya, keselamatan itu harus diterima juga oleh orang lain, harus dialami juga oleh orang lain. Tidak boleh hanya kita. Kalau sampai kita tidak memiliki kerinduan, keinginan agar orang lain diselamatkan, itu ada yang salah dengan kita. Bahkan kita sendiri tidak punya kemauan untuk menyatakan firman Injil kepada orang yang belum diselamatkan, itu sangat salah. Karena Tuhan sendiri ingin semua orang diselamatkan. Mari kita buka ya saudaraku di 1 Timotius. Ya, saya tidak akan bosan ini menyatakannya kepada kita semua, karena ini kebenaran firman Allah. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat,
dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, perhatikan itu. Pertama-tama naikkanlah permohonan, artinya kita harus berdoa. Permohonan. Jadi kalau di dalam hati kita tidak punya kerinduan mendoakan orang-orang lain, tidak punya kerinduan kita mendoakan. Di sini disebutkan pembesar, raja-raja, berarti itu presiden, pejabat, pemimpin, entah pemimpin rohani, entah pemimpin sekuler. Kita tidak punya kerinduan, kita cuma rindu mendoakan diri sendiri yang berkaitan dengan kita, kebutuhan kita, keinginan kita, semua yang berkaitan dengan kita, atau yang berkaitan dengan saya. Ini nggak benar. Lalu mungkin kalau dengan kita atau dengan saya sudah, maka yang lebih dekat dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak istri, dengan saudara, dengan adik kakak, dengan opung, opa, oma, mbah, engkong, encik. Kalau cuma itu, saudaraku, berarti kita tidak merindukan orang lain untuk mengalami Kristus. Hanya orang-orang di sekitar kita dan kebutuhan kita. Ini nggak benar, karena dikatakan di situ apa? Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kalau bicara semua orang tuh dari ujung bumi ke ujung bumi, bukan? Jadi kalau kita hanya berdoa di lingkungan kita, itu bukan untuk semua orang. Jadi hati kita itu belum sampai kepada hatinya Bapa. Hatinya Bapa supaya semua orang supaya semua orang mengenal Kristus dengan benar, memiliki pengetahuan tentang Kristus dengan benar. Makanya saudara, kenapa kita diterpa banyak masalah? Karena kita terlalu egois, terlalu peduli dengan diri masing-masing. Saya ingin mengatakan begini, sudah terlalu sering kita berdoa untuk buat diri kita, buat keluarga kita. Sudah terlalu sering. Mari setelah kita mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, kita juga mendoakan semua orang. Dan doanya jangan, kalau semua orang jangan doa asal ya. Saya sering mendengar, Tuhan berkatilah presiden kami, berkatilah wakil presiden kami, para menteri, gubernur, bupati, wali kota. Kok ngomongnya berkat? Nggak boleh begitu. Harus lebih dalam. Yaitu apa? Supaya mereka mengenal kebenaran. Jadi apa? Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kau nyatakan kepada mereka semua, para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Biarlah mereka menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biarlah mereka mengalami Kristus, mereka mengalami di saat tidur, di saat mereka sedang berdoa, di saat mereka sedang melakukan sesuatu. Tuhan, jamahlah mereka supaya mereka mengalami pertobatan, jiwa mereka diselamatkan, dan damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan turun atas para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, dari pusat sampai ke pelosok. Jamah Tuhan mereka semua. Itu baru untuk para pemimpin, itu baru benar. Kalau bicara berkat, makanya sekarang kita ketemu nih para pemimpin kita aneh-aneh, iya kan? UKT lah naik, iya kan? Tapera lah dipungut, iya kan? Aneh. Coba kalau kita doa dari dulu, Tuhan, roh kami berapi-api untuk mendoakan para pemimpin kami supaya roh takut akan Tuhan ada pada mereka,
Berikan hikmat pada mereka Tuhan, supaya mengatur negeri ini dengan baik, dengan benar. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi Tuhan, kalau mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan jamah mereka, tegur mereka, supaya mereka bertobat dalam nama Yesus. Itu keren, saudara. Betul atau tidak? Terlalu banyak berkat. Akhirnya pada saat sakit. Kan yang diomongin berkat apa? Pasti kan di dalam pikiran kita ketika berkata berkat kan omongnya materi kan. Jadi para pemimpin itu sudah banyak materi, akhirnya apa? Tambun, banyak makan, banyak bikin dosa. Karena orang kalau banyak duit, banyak bikin dosa. Ya nggak begitu, saudara. Ya kecuali kalau dalam pikiran kita bicara berkat itu 4 hal. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, dan berkat materi. Boleh. Kalau berkat rohani pasti keselamatan. Kalau berkat jiwani damai sejahtera. Kalau berkat jasmani, kesembuhan, pemulihan. Kalau berkat materi baru soal benda, harta, uang. Tapi kita ini sukanya kalau ngomong berkat, berkatilah, pasti pikirannya tuh materi. Duit, duit, duit. Hidup saudara, kita harus berkata di dalam iman kita. Tidak hanya uang dan materi, tetapi harus mengenal Kristus Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di muka bumi ini. Dan mereka harus percaya dan mengenal itu, menyembah Dia sebagai satu-satunya juru selamat. Setuju apa tidak? Jadi nanti berdoanya berubah. Jadi permohonan dan doa syafaat serta penuh dengan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk negeri yang baik ini. Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang hidupnya kudus, yang hidupnya saleh, yang menjauhi kejahatan dan jujur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau menjamah setiap hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan, para pastor, para pendeta, para rohaniawan, menjadi takut akan Tuhan, menjadi teladan, menjadi role model, menjadi bapak bagi anak-anak rohani di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wah, itu keren. Kenapa kita tidak ketemu dengan pendeta tidak menjadi bapak rohani? Tidak menjadi ibu rohani? Kenapa kita tidak bertemu dengan keluarga-keluarga yang tidak diasuh, digembalakan dengan baik? Karena kita tidak mendoakan para pendeta, rohaniawan, pastor. Kita ini terlalu sibuk dengan hal-hal yang sepele dan terlalu dangkal. Coba masuk ke dalam yang paling dalam. Itu hatinya Bapa, yaitu apa? Setiap orang mengenal Kristus. Kalau setiap orang mengenal Kristus, mesti ada perubahan pasti, radikal. Makanya sekarang gereja-gereja, ya kan? Saya nggak malu menyatakan ya, gereja-gereja ini mati suri, suam-suam kuku. Khotbahnya tentang berkat, pasti kalau ngomong berkat itu materi deh. Dan jemaat senang dengan soal-soal berkat. Khotbahnya yang lucu-lucu, senang jemaat. Saya bukannya tidak, tapi maksud saya, khotbah itu inspirasional gitu loh, menginspirasi, memberikan impartasi, sehingga jemaat itu menjadi murid Kristus. Ingat loh ya, ini tanggung jawab para pendeta, gembala loh, para pastor rohaniawan. Ketika Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid itu diajar, coba bayangin, kalau seorang pendeta gembala, seorang pastor rohaniawan, seorang ulama, tidak mengajar, mendidik secara benar, dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini ngeri saudara. Kalau Tuhan sudah turun tangan, selesai semua. Tapi kalau Tuhan masih bermurah hati,
Maka ini kesempatan buat kita untuk berbenah diri. Saya nggak malu mengatakan, banyak gereja sekarang mati suri, cocok. Penuh dengan merek gitu ya, maksudnya jadi berhala baru. Itu nggak boleh. Ada di situ, kalau udah menjadi berhala, di situ ada pamrih, ya kan? Kalau pamrih berarti ada embel-embelnya tuh. Kalau ada pamor, cari nama, iya kan? Ini kan nggak benar. Karena Yesus sudah mengatakan, Tuhan bilang apa? Kalau kau sudah melakukan segala sesuatu, hendaklah kau berkata kepada dirimu, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya kita tidak cari pamer, tidak cari pamor, tidak cari popularitas, tidak cari pamrih. Kita ini hamba. Kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan seturut kehendak Allah. Jadi tuntunan Roh Kudus. Saya, saudara, paling senang dari dulu mengintrospeksi diri. Bukan seperti yang saudara bayangkan bahwa saya sempurna, no. Saya juga penuh kesalahan dan pelanggaran. Makanya saya selalu introspeksi diri supaya perkenanan Tuhan itu terjadi. Coba saudara, sekarang saya perdalam lagi lebih dalam. Dari semua perjalanan hidup kita sampai pada akhirnya kita menjadi tua, lalu kita dipanggil Tuhan. Oke? Apa sih yang kita butuhkan dari semua itu? Semua nama besar, ya tadi, pamor. Semua popularitas tadi. Oke. Lalu apa lagi? Semua pamrih, ya, harta benda, cari harta benda, kekayaan. Lalu menjadi pamer, kesombongan. Sampai nanti engkau dipanggil Tuhan. Saya mau tanya, apakah itu dipentingkan oleh Tuhan, diperlukan? Kita sering berkata, Tuhan, sembunyikanlah kami di balik salib suci-Mu. Jangan kami mencuri kemuliaan-Mu. Tuhan semakin ditinggikan, kami semakin direndahkan. Seperti perkataannya Yohanes Pembaptis. Tetapi kita akan bertemu dengan zaman akhir ini. Hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan, para ulama, mencari pamor, popularitas, pamrih, dan akhirnya pamer. Ini bahaya. Saya saja secara personal, saudara, dengar baik. Ketika ada banyak anak-anak rohani saya, ya kan, menyarankan saya untuk membuka pengajaran firman Tuhan di YouTube, ya kan, di Facebook, ya kan, di TikTok bahkan. Coba, saya mohon maaf ya, saya bukan mau mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Mereka manggil saya kakak kan? Kak Anjar, ayo dong, di TikTok nanti terkenal loh, banyak viewernya. Halo? Yang difokuskan apa? Ngeri gak? Ngeri ya? Ngeri banget. Dulu kita pernah mengalami gereja kita, ya, gereja, bukan gereja ini, tapi maksud saya denominasi Gereja Bethel Indonesia, mengalami suatu masalah, yaitu apa? Pamer. Apa masalahnya? Banyak para worship leadernya itu bukan menyenangkan Tuhan. Para imam musiknya bukan menyenangkan Tuhan, tapi mencari nama. Pada masa itu, coba lihat jemaat-jemaat. Siapa nih worship leadernya? Waduh, kalau udah disebut nama sesuatu ya, yang terkenal langsung berbondong-bondong.
Juga ada satu masa di mana jemaat-jemaat Tuhan itu mencari siapa nih pendetanya, siapa yang khotbah. Nah, ya kan? Lalu berbondong-bondong. Penuhlah gereja itu dengan jemaat yang tidak dididik secara dalam, dimuridkan secara dalam. Padahal tugas daripada hamba Tuhan yaitu mengajar, memuridkan, maksudnya mendewasakan rohani para umat. Dan itu saya dari awal. Tadi pertama saya bilang, saya sering introspeksi diri. Menjelang tidur itu paling efektif sekali introspeksi diri. Minta ampun sama Tuhan, menangis, bertobat. Lalu yang kedua apa? Saya kan memuridkan, mengajar. Coba tanya sama pengerja di sini, berapa banyak murid saya? Sekarang mereka sudah di mana-mana. Sudah jadi hamba Tuhan, sudah melayani di sana di sini. Puji Tuhan. Tapi memang basic saya memuridkan, gereja harus mendewasakan jemaatnya. Amin. Dan sampai hari ini saya pun pasti dan masih memuridkan. Iya apa tidak? Setiap Sabtu. Dulu pagi, sekarang sore. Saya turun tangan. Ada banyak orang ya tidak mau diajar, tidak mau dimuridkan. Suka-suka saya lah, mau-mau saya. Saudara dengar baik. Engkau butuh seorang bapak rohani yang akan mendidik engkau dalam kebenaran, akan melihat kepadamu hal-hal yang rohani, akan membawa engkau kepada Tuhan yang lebih dalam. Itu penting. Saya dulu juga pernah mengalami seperti itu. Oh, kesana bantuan ini, oh kesini yang bantuan ini. Saya sibuk baca buku rohani, beli buku rohani ini, beli buku rohani, saya baca banyak sekali pengetahuan. Itu ternyata setelah saya bertambah dewasa secara rohani, bukan itu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan apa? Ini. Timotius 1, Timotius 2 ayat 1. Berdoa. Saya saat teduh cari wajah Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Itu pertama kali yang harus dikerjakan. Mengenal Dia secara benar, merenungkan firman Dia. Merenungkan. Jadi bukan membaca tulisan-tulisan buku-buku rohani juga bisa salah. Tapi kalau kita merenungkan dan kita introspeksi diri, nanti Roh Kudus bicara. Dan sampai hari ini, mohon maaf, saya tidak pernah lagi beli buku rohani. Saya bilang, cuma satu Alkitab. Nanti Roh Kudus tuntun. Ini begini, ini begini, nak, ini begini, nak, ini begini. Wah, luar biasa sekali Tuhan itu bicaranya. Dan itu harus relate dengan diri kita. Dan nanti Tuhan lihatkan diri kita ini relate nggak dengan zaman, relate nggak dengan masalah orang, relate nggak dengan orang-orang lain. Seringkali kan kita nggak relate, nggak berhubungan. Kita baca Alkitab, kita berdoa, lalu coba introspeksi diri kita, lihat ke dalam. Apakah kita ini relate dengan orang yang mengenal kita, di sekitar kita? Kalau nggak relate, nggak ada kaitannya dengan Tuhan, dan yang paling utama keselamatan jiwa mereka, saudara itu patut dipertanyakan. Keberadaanmu di muka bumi itu apa?